Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajiru fi sabilillah yajid fil ardi muradaman katsiran wa sa'ah. Wa qala ta'ala ayatan fi ayatil ukhra, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza aradallahu bi 'abdihi khairan faqihu fid din. Shadaqallah, shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada yang berusaha ada yang berdiri, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga saudara kita bersama semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga para jamaah yang dirahmati oleh Allah, tentunya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik inayah hidayah dan barokahnya kita dapat bersama-sama melaksanakan ibadah kepada Allah, baik ibadah yang fardu ataupun yang sunnah. Semoga rangkaian amal ibadah yang kita kerjakan menjadikan sebab kita selalu memperoleh taufik inayah hidayah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, agar hidup kita berbahagia di dunia hatta akhir. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya dari saat ini sampai kita berada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena memang yang namanya pertolongan dari baginda Nabi Muhammad itu hak, baik di dunia sampai di akhirat kita bisa rasakan pertolongan asbab baginda Nabi Muhammad. Kita beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah, memiliki akhlak yang baik yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, yang mana manfaatnya bisa kita rasakan di dunia ini. Dengan kita beribadah, hidup ini indah ya. Bagaimana diatur oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini bersih lahir batin. Dengan kita beribadah, kita mengambil air wudu, kita bersih zahirnya, juga bersih batinnya. Yang beda dengan orang yang tidak pernah ya anggota tubuhnya dicuci dengan air wudu, beda. Ya, kalau orang yang sering berwudu, jemaah rahimakumullah, insyaallah ya, wajahnya ini ada cahaya karena barokahnya air wudu. Nah, beda dengan orang yang, mohon maaf jemaah rahimakumullah, yang hidupnya sama sekali dia muslim tapi tidak pernah mengambil air wudu. Jadi enggak ada cahaya. Dan itu nanti Nabi sampaikan di akhirat untuk membedakan, mempermudah bagaimana seorang itu mudah dikenal. Umat Nabi Muhammad punya ciri adalah anggota tubuhnya bercahaya, wajahnya nanti bercahaya, tangannya bercahaya. Itu membuat mudah diidentifikasi, mudah teliti, diamati, diciriin. Itu umat Nabi Muhammad SAW. Jadi ada khususiyah nanti di akhirat, bakal keciri orang yang rajin ibadah kepada Allah Subhanahu. Maka kita wajib berterima kasih kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang alhamdulillah dengan ilmu-ilmu beliau, karena memang sumber ilmu itu jemaah rahimakumullah dari Allah melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaifiat ibadah itu semuanya yang nyontohin Nabi Muhammad. Makanya kudu terima kasih kepada beliau. Yang kita tidak pernah berjumpa dengan beliau, tapi iman kepada beliau. Inilah suatu keistimewaan. Makanya dulu sahabat bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku ini termasuk orang yang dicintaimu? Kata Rasulullah, betul sahabat, engkau adalah orang yang termasuk dicintaiku. Tapi ada orang yang lebih aku cintai daripada engkau, ya, wahai para sahabat, karena engkau ini berjumpa dengan aku, sementara mereka nanti di akhir zaman ada umatku yang tidak pernah jumpa denganku, belum pernah ketemu dengan aku, tapi mereka wa aman nabi beriman kepadaku, maka itulah orang yang aku cintai. Dia melaksanakan syariat, ya, ajaranku, maka itulah umatku yang aku cintai. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita ini sudah di penghujung bulan Syawal. Ya. Syawal itu maknanya adalah peningkatan. Mestinya orang yang berhasil, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasca Ramadan, bagaimana dia senantiasa ada asar amalia Ramadan dia bawa tuh pasca Ramadan, dari mulai Syawal sampai Sya'ban ketemu Ramadan. Jadi yang tahu adalah diri kita. Kalau kita di bulan Syawal ada peningkatan, insya Allah ini termasuk yang saumnya makbulin, yang diterima Allah. Nah, kita yang tahu, yang rasain, ya. Kalau waktu di bulan Ramadan kita senang berjamaah, selesai Ramadan masih ada senang jamaah, ini tanda Ramadannya berhasil. Jadi kalau ada, ya, seorang yang dia di bulan Ramadan bagus kelihatannya, tapi ternyata pas Ramadan kendor lagi, ya ini perlu banyak mujahadah lagi, minta hidayah dari Allah. Dan kita alhamdulillah sudah merasakan, ya, kita tetap menjaga bagaimana sholat tepat waktu, ya. Begitupun kita hidupkan amalia sunnah yang kita dapat di bulan, ya, Ramadan. Kalau Ramadan ada tarawih, jamaah rahimakumullah, pengganti daripada qiyamul lail di malam hari, sholat sunnah tarawih adalah bagaimana kita menjaga qiyamul lail, sholat di malam hari pasca Ramadan. Bisa enggak? Jadi kalau kita alhamdulillah sudah terbiasa malam bangun jam 2, jam 3 untuk sholat sunnah tahajud, ya, sebagaimana kita rasakan di saat Ramadan, kita menikmati di bulan Syawal dan seterusnya ketemu Ramadan, ini berarti ada bekas Ramadan yang kita jalani. Seandainya jemaah rahimakumullah belum kita bisa melakukan itu, ya sekarang kita paksa. Niat, ya Allah, aku niat nanti malam untuk menghidupkan qiyamul lail. Nah, kalau kita sudah mulai, niatkan jemaah rahimakumullah, azamkan dalam qalbi kita agar terus membiasakan qiyamul lail setiap malam. Karena memang amalia orang soleh, amalia orang-orang yang alhamdulillah, ya, diberikan pertolongan sama Allah, diberikan keberhasilan, diberikan kemudahan dalam segala urusannya, dia diberikan berkah oleh Allah, baik dirinya, keluarganya, lingkungannya, adalah orang-orang yang selalu dia menjaga amalia sholat malam sebelum sholat fardu subuhnya. Jadi itu amalan-amalan orang soleh. Jadi kalau kita pengen dapat keberkahan itu yang didapat oleh orang-orang soleh, yuk kita belajar ikutin orang soleh. Jadi ada potensi buat kita, tidak harus ustadz, kiai, ulama untuk dapat kemuliaan tadi, keistimewaan tahajud. Kita pun ada potensi untuk bisa dapat keistimewaan yang Allah berikan kepada orang soleh tadi, kita pun bisa. Makanya perlu riyadhah, perlu latihan.
dan dipaksa yang namanya ibadah. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Syawal itu ketika masuk 1 Syawal itu dinamakan Yaum Fitri, hari bersih. Lalu juga 1 Syawal itu juga disebut Yaum Syukri, hari bagaimana kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Yaum Fat, hari kemenangan. Yaum, hari bagaimana farihah, bersenang ria, berbahagia. Juga yang namanya Syawal itu adalah Yaum Silaturahim. Nah, 5 hal itu jemaah rahimakumullah kita dapati di bulan Syawal ini setelah kita melaksanakan rangkaian ibadah. Bagi orang yang tidak ibadah Ramadan, dia tidak pas untuk dapat 5 keistimewaan ini. Hari yang suci, pantas kita suci karena orang yang puasa, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah ampuni dosa yang telah lalu. Bahkan bagaikan bayi yang baru lahir. Bayangin hadirin, bayi yang baru lahir itu bersih. Maka jangan pernah kita kotori. Itu mah kadang jemaah rahimakumullah, mohon maaf, Ramadan baru selesai, udah lagi gemar berbuat dosa. Ya, padahal yang namanya tadi kita Yaumul Fitri, hari udah baru dapat kesucian dari Allah, udah dikotorin lagi. Mau kapan lagi? Apa ya mau terus menerus kita ya hobi dalam hal itu? Sudah waktunya kita tepis kebiasaan-kebiasaan buruk dan sudah kita mulai untuk melakukan hal-hal yang baik. Karena kita tadi dapat keistimewaan di hari yang memperoleh kesucian, memperoleh kemenangan. Bagaimana enggak menang jemaah rahimakumullah? Selama Ramadan kita tidak makan, tidak minum. Begitupun kita tidak boleh melakukan, ya mohon maaf jemaah rahimakumullah, yang tadinya halal ya halal diharamkan di siang hari di bulan Ramadan. Dan kita berhasil melalui 1 bulan itu. Dan kita termasuk jemaah rahimakumullah bisa menahan hawa nafsu, baik tidak makan, tidak minum, ataupun hawa nafsu syahwat kita tadi di siang hari. Dan alhamdulillah kita lolos. Ya, makanya menang kita. Jemaah rahimakumullah, juga hari bagaimana kita silaturahim, kita bisa rasakan di bulan Syawal jemaah rahimakumullah, momentum halal bihalal. Kita saling mengunjungi kepada keluarga, sanak famili di momen yang memang sangat ya maklum, sangat lumrah, sangat biasa itu kita lakukan. Kita mengunjungi jemaah rahimakumullah tetangga-tetangga kita halal bihalal. Sebab kalau enggak momen ya Idul Fitri di bulan Syawal itu kayaknya agak sedikit canggung gitu ya. Padahal sebenarnya ini perintahnya berkesinambungan, yang namanya silaturahim tidak harus bulan Syawal. Ya, jadi halal bihalal itu bukan hanya di bulan Syawal doang, tapi terus halal bihalal 12 bulan kumpul. Selama seumur hidup halal bihalal terus kita hubungkan tali silaturahim terus menerus, jangan waktu bulan Syawal doang. Cuman karena momennya pas gitu kan, orang kota pada pulang ke kampung untuk silaturahim, memang ajangnya pas. Maka jemaah rahimakumullah, kata ulama, itulah Syawal juga disebut adalah Yaumul Silaturahim. Bagaimana hubungan kita jemaah rahimakumullah baik dengan sesama manusia, terutama dimulai dari ya keluarga kecil kita dulu. Kita harmoniskan itu suami istri, ya jangan di bulan Syawal doang, terus sampai kita menghadap Allah. Terjalin ukhuwah yang baik, terjalin halal bihalal yang baik dengan istri kita, dengan anak-anak kita, dengan keluarga besar kita, yang tadi kita dapat pelajarannya di saat ya Idul Fitri, kita saling memaafkan dengan saudara terdekat ataupun yang jauh. Ini sebenarnya jemaah rahimakumullah adalah gambaran untuk kedepannya kita ini jangan pernah memutuskan tali silaturahim. Pesan moralnya di situ. Sehingga jemaah rahimakumullah, Nabi sampaikan dalam satu riwayat ketika malaikat Jibril alaihissalam mengamini
Malaikat Jibril alaihissalam berdoa dan diamini oleh Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad selesai sholat Idul Fitri. Jadi habis sholat Idul Fitri, jamaah rahimakumullah, Nabi Muhammad sebelum khotib itu terdengar doa Malaikat Jibril alaihissalam. Yang doa ini tidak didengar oleh sahabat yang lain. Apa doanya Malaikat Jibril alaihissalam? Kata Malaikat Jibril alaihissalam, celaka bagi orang yang dia punya orang tua, lalu dia bikin kecewa orang tuanya. Dia tidak dapat ridho dari orang tuanya, bahkan nyakitin hati orang tuanya. Uqul walidain. Maka diamini oleh Nabi Muhammad. Jadi celaka bagi orang yang apabila masih ada kedua orang tuanya, dia membuat kecewa orang tuanya. Ini celaka. Itu diamini oleh Nabi Muhammad. Dan sahabat semuanya terdiam bingung. Ini ambil dari mana Rasulullah, kok nggak ada yang doa ujug-ujug ambil. Lalu yang kedua, Malaikat Jibril berdoa, celaka bagi orang yang apabila dalam rumah tangga suami istri saling tidak menebarkan kasih sayang. Ada suami bikin kesel istri, ada istri bikin kesel suami, enggak akur tuh rumah tangganya, celaka. Maka diamini oleh Nabi Muhammad. Lalu yang ketiga, celaka bagi sesama muslim dengan muslim lainnya saling bermusuhan, saling memutuskan tali silaturahim, diamini oleh Nabi Muhammad. Maka jemaah rahimakumullah, lalu sahabat bertanya, apa yang dilakukan oleh engkau ya Rasulullah sehingga engkau menjawab amin? Barusan Malaikat Jibril alaihissalam berdoa dengan 3 kalimat tadi. Ini sebenarnya adalah mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita ini memiliki kebiasaan yang buruk 3 ini, sehingga tidak dapat yang namanya kesuksesan, tidak dapat keberuntungan dunia dan akhirat. Yang pertama, mereka tadi seorang anak yang dia berani nyakitin hati orang tua. Nah, kita yang alhamdulillah masih ada orang tua, wajib bersyukur hadirin. Ada keterangan itu, kalau kita sudah mencapai usia 40 tahun lalu masih berjumpa dengan orang tuanya dan bisa bakti terhadap orang tuanya, ini luar biasa. Karena memang jarang sekali kalau udah usia 40 tahun, kadangkala banyak yang sudah ditinggal oleh ayah bundanya. Ya, saya masih merasakan itu 45 tahun masih ketemu sama ayah bunda saya, masih lengkap. Sehingga sekarang usia 52 tahun udah nggak ada ayah bunda lagi. Udah beda Pak. Ini kita bisa rasain ya. Di saat masih ada orang tua kita nih, mertua kita nih, semangat hidup masih luar biasa. Semangat untuk mengunjungi kampung kita masih luar biasa. Sekarang coba Bapak rasakan, orang tua kita sudah nggak ada, sudah di alam barzah. Mertua kita sudah di alam barzah. Guru-guru kita sudah di alam barzah. Pulang kampung ini beda dengan dulu. Rasanya nih, semangatnya ini. Ya, walaupun ketemu di sana ada kakak, ada adik gitu kan, paman, bibi, tapi beda rasanya ini. Karena tadi yang rahimakumullah, jangan pernah disia-siakan ketika kita masih jumpai orang tua kita, ayah bunda kita hidup. Ayo manfaatkan semaksimal mungkin untuk birrul walidain, bakti terhadap orang tua. Makanya dulu ada seorang sahabat yang rahimakumullah, ini Nabi tahu kalau sahabat ini punya orang tuanya udah sepuh. Maka kata sahabat ini, ya Rasulullah, bolehkah aku ikut berjuang denganmu? Maka kata Rasulullah, apakah kau masih ada orang tua yang engkau perlu rawat? Ada Rasulullah, orang tuaku sudah sepuh. Rawatlah orang tuamu, baktilah sama orang tuamu, urusin orang tuamu. Itu dinilai jihad di jalan Allah. Jadi jihad tidak harus kita ambil senjata perang Pak, mengeluarkan bercucuran darah, tidak harus itu. Jihad juga bisa dengan tadi. Di antaranya ketika masih ada orang tua kita.
Kita bakti benar-benar sama orang tua kita, apalagi yang udah sepuh, mohon maaf, dia butuh perhatian dari kita, Pak. Sebagaimana dulu kita masih kecil, bagaimana dirawat dengan tulusnya orang tua kita. Dari masa bayi, masa kanak-kanak, Pak, tulusnya membesarkan kita tanpa pamrih. Udah waktunya kita, makanya tadi di saat usia 40 tahun biasanya kita jumpai orang tua kita udah tua. Udah waktunya beliau-beliau orang tua kita ini ingin cari perhatian. Sampai di mana bakti anaknya terhadap orang tuanya tadi? Dijumpainya orang tuanya, mohon maaf, di atas pembaringan, jamaah rahimakumullah, orang tuanya tidak mampu mengangkat tubuhnya. Dengan tulusnya kita merawatnya, di pagi hari mengelap tubuhnya dengan ikhlas. Kadang tidak sungkan kita mengangkat orang tua kita ketika orang tua kita mau hajat, mau buang air, jemaah rahimakumullah, kita angkat sebagaimana kita bayangkan dulu di masa kecil kita. Mohon maaf, kita tunggu dengan sabarnya. Allahu Akbar. Ketika orang tuanya sudah selesai buang hajat, kita yang mensucikan daripada hajatnya itu biar suci, biar bersih. Kita dengan tulusnya. Lalu selesai itu kita mandiin orang tuanya dengan tulus, disabunnya tubuhnya, disampoinya, selesai. Pakai handuk, lalu dibantu untuk berwudu. Lalu dituntun untuk bagaimana orang tua tadi dengan luar biasa lemah tubuhnya, dia sholat didampingi oleh anaknya. Sebagaimana dulu kita waktu kecil diajarin tata cara kaifiat sholat oleh orang tua kita. Ya rahimakumullah, selesai itu masya Allah, orang tua kita lapar, lalu dengan tulusnya menyuapinya dari tangan kita ke mulut orang tua kita dengan ikhlas karena Allah. Ini dinilai jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika orang tua sudah ridho, Allah ridho kepadanya. Jadi jemaah rahimakumullah, jangan sampai orang tua butuh perhatian dari kita, kita nggak meluangkan waktu, apalagi banyak alasan repot. Kadang yang jadi sedih, mohon maaf, lebih berharga siapa atasan kita, yang mana berorientasikan tadi materi dengan orang tua kita yang butuh waktu buat perhatian kita sebagai anak. Di teleponnya, nak, emak pengen ketemu, bapak pengen ketemu, kangen, bapak lagi kurang enak badan, mohon maaf ya pak, mak, saya lagi sibuk, lagi repot ngurusin pekerjaan, jamaah rahimakumullah. Maka diabaikannya itu panggilan ayah bundanya. Begitu lukanya hati orang tuanya tadi. Ini kategorinya termasuk tadi hadirin celaka bagi orang tua yang masih hidup di saat orang tua butuh sama kita, tapi kita tidak peduli kepadanya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Kalau kita jamaah rahimakumullah, alhamdulillah ya, adab anak ini masih dipakai, Pak. Kalau di daerah luar sana, mohon maaf, ada tradisi kalau orang tua kita udah sepuh, Pak, dititipin di panti jompo. Dengan memberikan biaya sebesar apapun itu untuk orang tuanya, jaminan masa tuanya. Tapi tidak ada kesempatan orang tua yang rindu luar biasa ingin berjumpa, menengok wajah anaknya, tapi tidak peduli. Yang penting orang tuanya terawat di sana, dibayar. Saya nggak ketemu nggak masalah, yang penting dihabarin gimana mas saya sehat-sehat. Tiap bulan dibayar, jamaah rahimakumullah. Tidak cukup orang tua dengan itu. Maka bentuk perhatiannya itulah yang membuat orang tua ridho. Maka disinilah letak Allah ridho kepada. Jamaah rahimakumullah. Lalu yang kedua, yang termasuk kategori celaka apabila dalam rumah tangga ini selalu ada dalam ketidaknyamanan. Ini udah mulai waktunya Pak kita nih, apalagi udah punya anak yang udah remaja, dewasa, yang butuh figur dari kita sebagai sosok ayah, sosok ibu. Mau kapan lagi ya rahimakumullah kalau tidak sekarang kita benahi keluarga kita, keluarga yang harmonis, keluarga yang benar-benar cinta dan kasih sayang karena Allah, dibingkai dalam ketaatan. Apalagi kita jamaah rahimakumullah yang namanya laki-laki itu kan diamanati oleh Allah sebagai pasangan dalam dunia ini, yaitu istri kita. Itu wajib Pak, yang namanya istri benar-benar dijaga,
Karena itu amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Istri kita butuh bimbingan dari kita seorang suami. Jangan pernah kita sibuk mengoreksi kekurangan pasangan kita, sementara kita tidak sibuk memperbaiki dirinya di hadapan Allah. Udah mulai dari diri kita aja. Nikmatin sholat di awal waktu. Ntar juga lama-lama istri kita mau ngikutin sholat di awal waktu. Ya, kalau memang bisa istri kita jamaah rahimahullah untuk bisa jamaah diajak silakan. Alangkah indahnya, mohon maaf, latihan sebelum ke Mekah Madinah. Di Mekah Madinah nanti jamaah rahimahullah Bapak bisa merasakan pagi hari jam 2 kita berangkat ke Masjidil Haram dengan pasangan kita. Kan kalau di Mekah nggak batal, Pak. Kalau di Mekah nggak batal karena memang kondisinya seperti itu. Pakai mazhab ya Imam Maliki. Begitu asiknya jamaah rahimakumullah bersama-sama dengan pasangan kita ke Masjidil Haram. Salat di Masjidil Haram bersama-sama, tawaf bersama-sama, sa'i bersama-sama jamaah rahimakumullah. Begitupun kita menikmati baca Al-Qur'an bersama-sama di Masjidil Haram. Indahnya kebersamaan dalam ibadah. Kita latih sebelum kita, mohon maaf, ada kesempatan waktu diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang udah waktunya. Belum ada kata terlambat. Kalau memungkinkan istri kita alhamdulillah pengen seperti kita, sama misi visinya ingin jadi orang yang benar-benar sukses dunia akhirat. Kalau memang mohon maaf mendukung situasinya, ajak istri kita ke masjid, bawa sholat berjamaah. Ayo mah kita ke masjid, naik motor sama-sama. Anaknya yang remaja-remaja, kamu udah waktunya pada sholat ke masjid. Bayangin Pak, kalau suami istri, anak-anak remaja mau datang ke rumah Allah, memakmurkan rumah Allah, bisa bayangin indahnya Islam. Coba di kota Mekah Madinah itu hadirin, udah jam 2 malam aja udah ramai Pak, jalan penuh dengan orang berduyun-duyun. Ya, semangatnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun di kota Madinah. Sebenarnya itu adalah ya tarbiyah itu. Tarbiyah bagi orang-orang yang diundang oleh Allah. Bagaimana 10 hari, 11 hari atau setengah bulan umroh itu pulang dari sana itu benar-benar membekas amaliyah, ya amaliyah yang di Mekah di Madinah, apalagi haji. Jadi nggak gampang hadirin nyandang predikat haji itu nggak gampang. Yang namanya haji itu kan jadi figur hadirin. Orang pulang dari Mekah ke Madinah mestinya itu harus dijaga jamaahnya. Harus dijaga itu ya, amalia-amalia soleh. Makanya tanda haji yang mabrur itu kan yang pertama jamaah rahimakumullah, dia ada perubahan setelah haji atau umroh. Lalu yang kedua menjadi contoh buat orang lain. Ini mabrur. Ya, terus lagi tanda haji yang mabrur, dia senantiasa suka melakukan amalia ukhrawi. Sudah semestinya udah nggak lagi perhitungan dengan yang namanya materi. Ini orang-orang yang sudah berpikirnya akhirat. Karena memang di sana kan miniatur akhirat Pak di sana. Miniatur akhirat. Di sana itu apa sih jamaah rahimahullah di Mekah Madinah yang kita bawa kecuali amal soleh? Mobil ditinggal Pak. Rumah ditinggal, harta benda kita ditinggal di tanah air masing-masing. Apa yang kita bawa ke sana? Hati yang tulus, patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya bisa kita rasakan ketika di Mekah Madinah Pak. Adem hati nih Pak, nggak ada rasa takut kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada rasa kekhawatiran kecuali hanya kita minta berserah diri kepada Allah. Makanya di sana tuh dicukupin Pak, rezeki barokah di sana ini. Bapak kalau udah ketemu di jalan udah banyak orang yang halal banyak Pak. Ya kadang duit utuh hadirin, minum udah tinggal minum air zam-zam udah banyak para orang-orang ngasih sedekah halal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah waktunya sekarang kita mulai menata untuk menjadi rumah tangga yang harmonis. Ya, jadi suami yang saleh, sibukkan dengan amal kebaikan dari diri kita. Salat di awal waktu. Tambahin salat-salat sunnah nawafilnya jangan tinggal Pak biar berkah. Tahajud jangan putus, duhanya jangan putus. Ditambah lagi dengan baca Quran jangan pernah ya lupa. Kecuali rumah kita ini dawamkan, hidupkan dengan tilawah Al-Quran. Buat apa kita di rumah ada Quran banyak Pak di meja di bufet kita? Kalau nggak pernah disentuh, nggak pernah dibaca,
sunyi rumah kita dari tilawah Quran. Padahal ketika Quran kita baca di rumah kita, bisa dipastikan rumah kita ini akan dinaungi malaikat Allah, akan diliputi rahmatnya Allah. Orang yang ada di dalamnya selalu dibimbing sama Allah, bahkan akan dibentengi dari bermacam-macam kesulitan hidupnya, sehingga jauh hal-hal yang akan membuat negatif untuk keluarganya, yang ada adalah nilai-nilai kebaikan di dalamnya. Inilah min ahlil Quran, hadirin, hidupkan. Dan itulah yang kita peroleh, bagaimana ya nilai-nilai Ramadan yang kita dapat. Mestinya selesai Ramadan, Quran jangan pernah kita lupakan, terus kita dawamkan sampai ketemu Ramadan kembali. Jamaah rahimakumullah. Makanya Nabi nyontoh itu seperti itu. Kalau kita bangun lebih awal, Pak, jangan sungkan bangunin istri kita. Mi, ayo sholat. Ya, begitupun anak-anak yang remaja, bangunin pada sholat tahajud. Nanti bisa dirasakan jamaah rahimakumullah, kalau anak-anak kita ini dilatih dari mulai, memang awalnya berat, Pak. Untuk bangun tengah malam itu anak-anak berat. Tapi kalau sudah terlatih jamaah rahimakumullah, sudah terbiasa, nanti ketika besok kita lupa ngebangunin, dia nanya, kenapa nggak dibangunin di malam? Saya udah niat pengen tahajud. Jadi memang dimulailah kita jamaah rahimakumullah dari orang tuanya, ya jam 3 udah mulai di atas sajadah, sudah banyak berzikir, berdoa kepada Allah. Begitupun anak-anak kita yang remaja-remaja, ya supaya dikasih kemudahan, hadirin, ke depannya anak-anak kita. Ya masa-masa sedang ya menuntut ilmu, supaya dikasih kemudahan sama Allah. Bukan hanya anak kita dikasih kemudahan, kitanya juga orang tuanya insya Allah akan dikasih kemudahan, sehingga akan tercapai keinginan anak-anaknya, sehingga segala kebutuhannya nanti akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita benar-benar senantiasa banyak memohon kepada Allah, pertolongan kepada Allah, tidak menutup kemungkinan pintu-pintu kemudahan akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir jamaah rahimakumullah, yang ketiga, celaka bagi orang sesama muslim, dia saling memutuskan tali silaturahim. Apa manfaatnya jamaah rahimakumullah kalau kita saling ada menyimpan dendam dengan orang lain? Rugi kita, hadirin. Kita ini butuh orang, butuh sahabat. Semakin banyak sahabat, semakin banyak saudara, semakin kita menebarkan kasih sayang kepada sesama, maka hidup kita ini akan dibuka rezekinya oleh Allah, rezeki zahir dan batin. Bukankah kita akan mencapai ketenangan, hadirin, ketika kita banyak saudara, banyak sahabat? Tapi ketika kita punya satu musuh, ada orang yang kita tidak sukai, mohon maaf hadirin, ini suatu penghambat buat kita. Akan resahnya, akan tidak nyamannya batiniah kita. Orang kalau udah nggak senang kan semuanya udah makruh aja. Orang kalau udah nggak senang, jangankan lihat orangnya, Pak, motornya juga gede banget, Pak. Ya. Lihat motornya udah nggak demen, lihat, mohon maaf, peliharaannya aja udah nggak demen. Lihat kucingnya si Fulan, Pak, karena kita nggak demen sama si Fulan, kucingnya sama digedegin juga, Pak. Ngapain ini kucing sini-sini? Udah nggak demen sama orangnya, Pak, kucingnya sama. Kendaraannya juga sama, nggak disenang. Semua rumahnya nggak disenang. Anaknya semua imbasnya. Inilah cara setan, hadirin. Bagaimana untuk umat Islam dengan Islam yang lain yang saling memutuskan tali silaturahim? Padahal Nabi sampaikan, la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak pantas orang itu masuk surga dari umat Muhammad kalau berani memutuskan tali silaturahim. Itulah ajang Syawal itu, bagaimana kita ketemu halal bihalal, saling maafkan, bukan hanya bilisan, ya zahir, tapi batin juga kita kaitkan. Kita sudah benar-benar memaafkan dari hati yang dalam buat saudara kita. Inilah tanda orang yang berhasil Ramadan. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana di bulan Syawal yang sebentar lagi akan berpisah dengan kita ini, ya, kita pertahankan amalia-amalia baik, ya, sampai terus masuk bulan Zulqa'dah kita stabil imannya, masuk bulan Zulhijjah stabil. Kenapa jemaah rahimakumullah? Zulhijjah, Idul Adha dengan Idul Fitri ini jaraknya nggak jauh. Karena Allah ingin bagaimana kita nih hamba jangan pernah jauh dengan Allah. Itu sebenarnya pesan moralnya.
Jadi sehabis Idul Fitri kembali dalam keadaan fitrah jamaah rahimakumullah, Zulqa'dah, enggak lama kemudian Zulhijjah. Bagi kita orang yang beriman diberikan keluasan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, maka di situ ada perintah dari Allah. Fashalli li rabbika wanhar, salatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah untuk Allah Subhanahu wa taala. Qaraba yaqrabu qurbanan. Ya, kurban itu artinya mendekat. Ya. Seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, itulah yang dicontohkan ya oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan begitu pun para sahabat. Sahabat itu luar biasa hadirin, berharap ridho kepada Allah, kecintaannya kepada Nabi Muhammad, ya berharap bagaimana di negeri akhirat nanti memperoleh keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sahabat itu jamaah rahimakumullah ketika diperintahkan hijrah oleh Nabi Muhammad, maka semuanya sami'na wa ta'na. Termasuk ada seorang sahabat namanya Suhaib hadirin. Sahabat Suhaib ini jamaah rahimakumullah terkenal di kota Mekah ketika mau hijrah. Ini petarung handal. Jadi artinya belum ada yang mengalahkan sahabat Suhaib ini. Dia punya badan yang memang luar biasa, ya, bagus, kekuatannya juga luar biasa dan kaya raya. Kaya Suhaib ini. Suatu ketika jamaah rahimakumullah Nabi memerintahkan hijrah kepada para sahabat. Karena hijrah ini jamaah rahimakumullah artinya dia benar-benar untuk Allah, bukan untuk yang lain. Bisa bayangin kalau tidak cintanya kepada Allah dan Nabi Muhammad, harta benda yang luar biasa diperjuangkan hari demi hari, mengumpulkan pundi-pundi materi di Mekah, Pak. Rumah udah ada, harta benda udah ada. Allah perintahkan untuk hijrah dari Mekah ke Madinah, menyelamatkan iman, menyelamatkan Islam, dan menyelamatkan fisik para sahabat, termasuk sahabat Suhaib jamaah rahimakumullah. Ini sahabat Suhaib ketika dikepung, Pak, didatangin para preman-preman, kata sahabat Suhaib, mohon maaf, situ kalau melawan saya karena saya udah terkenal pegulat. Damai aja damai, sebab yang namanya orang berantem gak ada untung gak ada rugi, semuanya celaka, semuanya pada luka, semuanya pada gak enak. Saya udah gak mau berantem sama kalian. No, harta saya di Mekah banyak, ambil aja ambil. Saya pengen aman aja, pengen damai aja. Saya pergi dari Mekah dengan selamat, situ pun silakan ambil harta benda saya. Itulah perjuangan sahabat hadirin, karena yakin orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala benar-benar menyelamatkan imannya dan berharap pertolongan yang benar dari Allah, yang hak dari Allah, dan yakin dengan janji Allah. Apa yang terjadi hadirin? Dia relakan meninggalkan harta bendanya demi Allah dan cintanya kepada Nabi Muhammad. Kalau ngikutin sayang jamaah rahimakumullah, dia akan berpaling dari ajakan Nabi Muhammad. Kalah dengan materi. Tapi karena memang tadi yang namanya taufik, yang namanya hidayah, orang sudah dipilih sama Allah Subhanahu wa taala, lebih berharga iman daripada materi. Karena iman ini akan dibawa sampai negeri akhirat hadirin. Coba bagaimana kalau sahabat tadi sedang memperjuangkan harta bendanya, ternyata memang dia kembali juga kepada Allah, wafat, dan wafatnya dalam keadaan cinta terhadap dunia. Bagaimana di mata Allah? Dia tidak dapat apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia benar-benar meninggalkan dunianya karena Allah, maka dia akan dapat dua jaminan dari Allah. Fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah. Dan sahabat Suhaib ini yang orang yang ketika sampai di kota di Madinah diganti sama Allah, Pak. Rezekinya dibalas sama Allah berlipat-lipat. Imannya selamat, harta bendanya dikembalikan oleh Allah, ya, dan dekat dengan Nabi Muhammad SAW, dan mendapatkan jaminan sahabat tadi kelak nanti di akhirat kumpul dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kata seorang ulama bahwa yang namanya nikmat materi ini jamaah rahimahullah nikmat yang paling kecil. Ya, yang orang memperjuangkan mati-matian demi materi, meninggalkan ukhrawi.
Padahal nikmat yang sangat kecil. Lalu nikmat yang sedang itu adalah nikmat sehat. Ini nikmat sedang ini di atasnya materi sehat. Makanya kita kalau dikasih sehat udah alhamdulillah sama Allah. Biarin mohon maaf dari materi kita serba kurang seandainya. Yang penting kita dalam kondisi sehat aja. Syukur-syukur alhamdulillah sehat ya, ada rezeki. Itu yang kita minta. Lalu yang ketiga adalah nikmat yang berharga adalah materi, keluarga. Makanya kalau kita keluarganya rukun, akur, damai, anak-anak kita alhamdulillah pada nurut, pada ibadah, ini suatu anugerah yang luar biasa mengalahkan materi. Yang terakhir adalah nikmat kita dapat ridho dari Allah. Inilah yang kita capai dalam kehidupan ini, hadirin. Kalau sudah dapat ridho Allah, aman dunia dan akhirat. Dari sini barangkali ada yang perlu ditanyakan, Pak, dipersilakan. Silakan, Pak. Barangkali ada yang perlu ditanyakan. Ya, silakan. Kalau di bulan Ramadan itu kan, kalau mau dibilang setan-setan itu orang buta. Ya. Tapi pada kenyataannya, alam fisiknya itu luar biasa kan ada pembunuhan, cuma mengangkat setan itu. Iya. Nah itu kejadiannya kalau di bulan Ramadan itu, apa benar setan itu bulan-bulan? Ya. Jadi memang keterangannya seperti itu. Artinya di bulan Ramadan tidak ada leluasa setan menggoda kita. Karena setan itu mengikuti membujuk seseorang, menggoda seseorang melalui peredaran darah. Maka orang yang puasa itu darahnya tidak begitu lancar gitu, tersendat. Maka tidak ada kesempatan setan untuk menggoda kita karena dalam kondisi saum. Itu hikmahnya. Begitu. Jadi setan dibelenggu artinya juga bagaimana setan akan menggoda kita dengan leluasa karena kita dalam kondisi saum matanya. Maka orang yang puasanya benar-benar puasa karena Allah, dia akan memikirkan bagaimana kerugiannya dalam puasanya itu. Percuma dong saya tidak makan tidak minum kalau kita mengumbar mata kita, akan berkurang nilai kebaikannya di mata Allah. Maka otomatis orang puasa itu kalau karena Allah, matanya akan puasa, telinganya akan puasa, mulutnya akan puasa. Maka bagaimana akan leluasa setan sehingga terbelenggu. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang tadi diantaranya orang yang benar-benar mencari keutamaan di bulan Ramadan itu. Bagi orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, memang udah kebiasaannya seperti itu. Sudah mewarisi karakter setan, maka setan pun nggak usah ngegoda dia, orang dia udah kebiasaannya begitu. Nah, yang dibelenggu itu tidak leluasanya setan menggoda orang yang beriman tadi. Begitu, ya pemahamannya seperti itu kata ulama. Jadi makanya timbul pertanyaan ya kayak tadi, Ustaz, setan dibelenggu ya, tapi orang kok pada berbuat maksiat. Ya emang setan udah nggak goda dia lagi, nggak goda dia. Karena emang udah dilakuin sama dia, udah dijorin gitu, begitu. Ya kita nih yang digoda aja. Jadi jamaah rahimakumullah, kembali bahwa bagaimana kita senantiasa ya untuk menjadi orang-orang yang cinta kepada ibadah, ya mulailah dari kesadaran kita butuhnya ibadah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan kekuatan istiqomah. Memang berat Pak kita nih untuk menjadi orang yang biasa dalam melakukan kebaikan, karena setan terus menggoda kita dengan bermacam cara supaya menggagalkan kita tidak berjamaah, menggagalkan tidak baca Quran, menggagalkan supaya tidak akur sama orang. Itu cara setan. Nah kita yang sudah tahu ilmu Pak harus kita praktekkan nih, kita amalkan, kita lawan. Jadikan setan aduwwum mubin, musuh yang nyata. Termasuk kemalasan-kemalasan itu Pak, itu dari setan itu. Ya, malas apapun bentuknya, termasuk malas ngaji itu dari setan. Padahal bisa kita rasakan dengan kita mengaji, jamaah rahimakumullah, banyak keistimewaannya di situ. Ya, kita dapat pemahaman, yang kedua dapat hidayah, dapat pahala dari Allah, dihapus dosanya sama Allah, ya, dinilai termasuk orang yang ahli zikir di mata Allah, dan orang yang senang ngaji, insya Allah nanti anak keturunannya bakal didemenin untuk senang ngaji. Itu fadilahnya.
Makanya tentu dia terus kita ada kesempatan taklim supaya nanti anak-anak kita dapat berkah dari kita. Itu saja akhirnya yang dapat saya sampaikan. Yang benar dari Allah, yang salah adalah kearifan saya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.